Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurulillah wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati para pimpinan pondok, yang sama-sama saya hormati anak-anakku sekalian, para santri. Pada malam ini alhamdulillah Allah memperkenankan kita semua untuk bisa bersama-sama hadir bersilaturahmi di Tondrong, Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal Irsyad, Kabupaten Baru, Mangkoso. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kita telah menyimak bersama penampilan para qori dan para qori terbaik Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Saya sedikit ingin memberikan atau menceritakan, saya juga dulu pernah jadi qori aktivis musabaqah sejak tahun 70 di kampung saya di Sulbar. Saya ikut MTQ tahun 72, pertama sekali saya ikut di Kota Bulukumba tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu itu saya belum mendapat predikat terbaik. Nanti tahun berikut, tahun 73, ikut lagi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Sengkang. Alhamdulillah saya juara 5, nomor 5 di Kodong. Tahun berikut, tahun 74, ikut lagi di Kota Pindrang. Alhamdulillah naik di satu tingkat, nomor 4, harapan 1 ya. Kemudian tahun berikut 75, tahun 75 ikut lagi tingkat provinsi di Polmas, naik 1 tingkat lagi, nomor 3. Selanjutnya tahun 76 di Kota Sidra, naik lagi 1, juara 2. Kemudian tahun 77 di Stadion Matuangin, Makassar, juara 1 Mak. Alhamdulillah, ini semua karena perjuangan. Saya dulu kasihan belajar di kampung, malam-malam pergi di rumahnya guru saya, itu tidak ada lampu seperti ini, pakai obor, pakai di kampung itu bawa lampu minyak atau daun kelapa diikat, dibakar jadi obor. Kalau tengah malam itu pulang menggonggong anjing, takut-takut mau pulang, terpaksa singgah mak di masjid Kodong, tidur di masjid, bangun subuh azan di masjid. Itu juga kerjaku setiap hari tiap malam. Belum ada begini, setengah mati diteriak di masjid azan. Dulu azan di kampung pakai apa itu, kayak trompet, sempolos digulung, pakai kalau subuh azan. Tidak ada begini.
pembesar suara belum ada tahun 70-an. Alhamdulillah, ini semua perjuangan dari kecil, dari awal. Nanti tahun 77 saya pindah ke Makassar, cari guru di Makassar. Tahun 77, alhamdulillah. Nah, untuk nasional saya ikut pertama tahun 76 di Samarinda. Belum juga dapat, belum. Nanti tahun berikut tahun 77 ikut lagi tingkat nasional di Manado. Alhamdulillah sudah juara 2 tingkat nasional. Tahun berikut tahun 80 ikut lagi nasional di Jakarta, juara 2 lagi. Kemudian tahun berikut 81 ikut lagi di Banda Aceh, juara 2 lagi. Jadi saya tidak pernah juara 1, anak-anakku sekalian, di tingkat nasional. Saya juara 2 terus 3 kali di tingkat nasional. Tahun 81 itu saya bersaing dengan Muammar ZA. Iya, Muammar itu nomor 1, saya nomor 2. Kemudian diutus ke Malaysia. Alhamdulillah saya juga diundang ke Malaysia. Kalau di Malaysia itu istilahnya qori jemputan. Kalau kita diundang mengaji untuk acara-acara apa saja, itu namanya qori jemputan, istilah orang Malaysia. Saya juga mengaji di sana, tapi tidak ikut MTQ. Yang ikut itu Muammar ZA. Muammar waktu itu juara 2 di Malaysia, yang juara 1 dari Libya. Iya. Kemudian tahun 82 saya diutus ke Saudi Arabia, ke Mekah. Alhamdulillah di Mekah dekat Ka'bah. Saya ikut mewakili Indonesia. Waktu itu saya harus menghafal 3 juz. Waktu saya menghafal dikasih waktu hanya 15 hari. 15 hari terpaksa saya paksa diriku menghafal 3 juz 15 hari. Alhamdulillah lolos di Jakarta, dites di Jakarta, dan saya dikirim ke Saudi, ke Mekah. Alhamdulillah di Mekah musabaqah diikuti kurang lebih 70 negara, hampir 300 peserta. Saya waktu itu di Mekah tidak sama di sini MTQ-nya. Kalau di sini MTQ itu dikasih tahu memang ayatnya dibaca, andai kau baca senampe. Jadi kalau salah baca, oh ya ada dewan juri yang mencatat, dicatat. Kalau di sini baru ditahu kapan kita tampil, kalau ada nomor peserta, ada jadwal. Kalau di Mekah tidak seperti itu. Di Mekah tidak ada nomor peserta, tidak ada jadwal, kita tidak tahu kapan tampil. Jadi setiap hari dalam gedung itu kita siap terus, standby terus. Jangan sampai tiba-tiba kita dipanggil. Iya. Alhamdulillah. Kalau di Mekah sistemnya itu tidak ada nomor peserta, makro yang dibaca tidak diberitahu. Kalau di sini tetap lewat yang membaca. Di Mekah nanti di atas mimbar, panggung mimbar tilawah, baru ada dewan juri memberikan aba-aba. Silakan baca surah ini ayat sekian, cari sendiri. Iya, tidak dicarikan. Nah itu yang paling susah, karena banyak peserta yang kewalahan, termasuk juga orang Arab, banyak yang kewalahan mencari makranya, tidak ditemukan karena dicari sendiri sampai dibantu oleh dewan hakim. Kemudian kalau salah di sini dicatat, kalau di sana tidak dicatat,
tapi ditegur langsung, ditegur, disuruh mengulang kembali. Itu bedanya Mekah dengan kita, karena prinsipnya di sana tidak dibolehkan ada orang baca Quran salah, harus mengulang kembali, memperbaiki kesalahan itu. Alhamdulillah saya tampil di hari terakhir, hari ke-12. Peserta yang paling terakhir Tommy sudah mengaji, selesai sudah tidak ada di belakang saya. Paling bontok, paling yang akhir. Gitu. Alhamdulillah saya selesai baca. Saya baca surah As-Saffat. Karena saya yang paling terakhir Ustaz, saya pelajari dari awal, ada yang kewalahan mencari makrahnya. Jadi saya berpikir, saya harus begini. Alhamdulillah saya perkirakan kira-kira surah As-Saffat itu di halaman sekian. Saya buka, saya perkirakan halaman sekian. Satu kali buka dapat surahnya, tinggal cari ayatnya. Orang Mekah itu kalau bilang ayat 15 bukan khamsata asyara, dia bilang Iqra min surat As-Saffat ibtidaan min ayat 15. Apa itu 15? Pada khamsata asyara gitu. Jadi kita tunggu sedikit bahasa orang Mekah. Orang Mekah bahasa begitu tidak pakai. Kalau dia bilang, kita tanya mana jalan ke Masjid Haram, dia cuma bilang hadza ala tul. Nah ini terus ini. Padahal kalau di sini tul panjang. Kalau dia bilang ala tul, terus aja ini, terus ini. Orang Mekah gitu. Ya, baik, saya kira itu. Dan yang terakhir, yang paling saya berbahagia pada waktu itu bukan karena saya juara, tapi alhamdulillah oleh kerajaan Saudi Arabia memberi penghormatan kepada saya untuk dibukakan pintu Ka'bah. Alhamdulillah. Itu semua kalau kita lihat hanya pejabat tinggi yang boleh masuk. Presiden Soeharto masuk, SBY masuk. Saya apa tuh gini kolom. Orang kampung, tapi apa? Ada lebih dari itu, karena berkah Al-Quran. Iya. Maka semakin yakinlah kita kepada Al-Quran bahwa tidak ada lebih daripada Al-Quran. Gitu. Karena saya orang kecil dan kodong, tapi saya diperkenankan masuk di Ka'bah. Alhamdulillah banyak yang saya temukan di Mekah yang sebelumnya tidak terpikir. Saya ketemu dengan ulama besar almarhum Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah saya ketemu beliau, saya ke pondoknya di sana, dan saya ketemu salah seorang waliullah Attash Al-Habsyi di Masjid Haram. Kebetulan waktu itu saudara dari guru saya di kampung, Syekh Muhammad Al-Attash. Saya pergi cari rumahnya di Mekah. Alhamdulillah saya ketemu beliau, dan saya bersama beliau masuk di Masjid Haram hari Jumat. Sesudah salat Jumat, saya ikut terus di belakang guru saya itu. Saya tidak tahu mau dibawa kemana, ternyata sampai ke suatu tempat, dibawa persis di bawah orang azan di Mekah itu. Ada orang tua di tengah-tengah, dikerumuni oleh para orang-orang yang bertuban di situ. Kemudian Syekh Muhammad Al-Attash langsung masuk, cium lututnya. Kapan kamu? Ini guru untuk kiai besar ini, Syekh Muhammad Al-Attash. Dia cium lututnya.
langsung tomak saya masuk, kucium lututnya, alhamdulillah. Sesudah itu pulang saya tanya beliau, siapa tadi itu? Dia bilang itulah Allah Al-Habsyi, waliullah, hanya 1 kali 1 minggu ketemu di Masjid Haram. Hanya orang yang tahu saja tempatnya di Masjid Haram. Jauh rumahnya dari Masjid Haram. Alhamdulillah saya bersyukur itu saya bisa ketemu dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua apa? Sekali lagi tidak ada lain kecuali hanya karena Al-Qur'an itu. Alhamdulillah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan anak-anak khususnya selalu mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Insyaallah suatu saat akan mendapatkan berkah daripada Al-Quran itu sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.